gue tuh disebut sama teman-teman tikus studio. Nyarang di studio, kagak pulang-pulang. Orang-orang tidur, kita kerja sampai jam 3 jam 4 subuh bisa public speaking untuk bisa mengatasi situasi dan kondisi. Betul. Sedap. Gue sebelum masuk ke dalam studio, gue tuh harus udah ready. Ketemu gue, ya lu lagi. Gue belum pulang-pulang seminggu, kagak ada ongkos. Bukan begitu? Bukan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Wow, kali ini kami menampilkan bintang tamu yang luar biasa. Tidak hanya legend, tapi ini adalah request dari para dub lover yang mencintai KMC Channel di program-program kami di Kreasi Podcast tentunya. Oh ya, sebelum kami perkenalkan bintang tamu saya kali ini, jangan lupa selalu like, subscribe, dan komen KMC Channel dan follow IG Studio. Sebenarnya siapa sih bintang tamunya? Wow, dia adalah pengisi suara Paman Salim di serial Elif dan juga pengisi suara Kenzin di Samurai X dan juga Sasuke di Naruto. Siapa dia? Chombi Kamiya Himura. Woo! Love you. Iya. Sekarang Dio. Pargoy dulu, Pargoy. Betul sih, aslinya orangnya konyol sih. Tos dulu biar keselek. Oke. Kak Chombi, Ya, gimana kabar? alhamdulillah baik. Aduh, delay mulu pesawat kemari. 7 purnama. Bener. 7 purnama kita nih nungguin Kak Chombi di sini nih. Iya. Banyak yang minta Kak Chombi dong, Oh, Kak Chombi gitu ya? dong. Jadi merasa berdosa ini. Dan memang jawabnya luar biasa. Biasa di luar, Pak. Udah bukan luar biasa lagi, biasa di luar. Baru sekarang kita bisa menghadirkan Kak Chombi Kamiya Himura. Sebenarnya sejak kapan sih Kak Chombi jadi dubber? Wah, kalau jadi dubber tuh 96 akhir, masuknya 97. 97 itu baru mulai merintis. Itu pas keluar SMA apa? Enggak, SMA 93, tahun dan umurnya berapa deh? Ketahuan dah. 93 lulus SMA, terus coba-coba nih kuliah atau apa gitu. Nggak sempet setahun keluar kerja di tempat lain. Oke. Kerja di tempat lain dapat setahun 2 tahun. Ya udah ikut dubbing, kebetulan ada temen sih yang ngajak. Siapa? Om Tueng. Om Tueng. Waktu itu boleh nyebutin nama kan sih? Boleh, Iya, di boleh. PT Arvisco yang ada di Pondok Pinang. Oke. Ya, itu ya udah sampai sekarang, tapi ya proses lah. Nah, prosesnya waktu masuk ke Arvisco saat itu ada lama pembukaan lowongan kan kayak teman-teman lain yang Arvisco Rawamangun kan benar. karena ada lowongan gitu. Nah, ini gimana nih? Enggak, kalau gue sih gini dulu karena kebetulan Om Tueng ini juga satu alma mater di SMA. Oke. Satu teater juga. SMA 32 di Cidodol tuh. Iya. Satu alma mater, satu teater, satu tongkrongan, udah sohib banget dah. Wede, Besti kan. Nah, dia itu udah duluan terjun ke dunia dubbing. Nah, gue nih masih kerja di mall lah istilahnya. Iya. Kerja di mall, ya agak-agak capek lah kayak gitu lah, bosan, jenuh. Akhirnya dia nawarin, lu mau ikut dubbing nggak? Gitu, mau ikut dubbing nggak? Bingung dong, dubbing apaan sih? Gue nanya dong, dubbing apa? Gue bilangnya doubling. Doubling apaan? Itu yang orang bule luar negeri itu yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Kan kalau segitu kan masih belum ada kan? Iya. Dubbing itu. Oh ya udah, boleh deh. Boleh. Nah, coba tuh casting ya ikut peran-peran aja, peran-peran lewat. Peran-peran kredit 3 bulan 6 bulan nggak dibayar, malah ngeluarin duit mulu buat makan, buat lain-lain. Hah, serius? Pokoknya perih dah kalau diceritain, ampe emak aneh nanya nih, lu tuh kerjanya apaan
apaan? Pulang minta duit buat ongkos, ngasih duit kagak. Di rumah kayak orang gila, ngomong di kaca, ngomong di kamar mandi. Kan bingung emak. Iya bingung. Anak gua gila apa kagak ini? Baca koran pakai intonasi pos kota tuh. Yoi. Bacanya tapi nah ini dia. Sama dong kita sukanya itu ya. Iya. Baca dengan intonasi itu walaupun Oke. dengan intonasi yang masih belepetan tapi dari situ tuh udah kelihatan usaha tertarik dengan dubbing. Oke. Itu. Jadi awalnya tuh tertarik dulu. Tertarik. Oh, dubbing kayaknya menarik nih. Karena itu dunia baru. Oke. Dunia baru yang masih belum banyak kan. Masih belum banyak studio atau dubber yang lainnya tuh belum banyak. Oke. Ya itu dijalanin terus tuh, jalanin. Wah, jatuh bangun dah pokoknya, jadi istilahnya tuh sampai gue tuh disebut sama teman-teman tikus studio. Wih. Kenapa tikus studio? Nyarang di studio, kagak pulang-pulang. Kalau sekarang kan dibilangnya Bang Toyib. Yoi. Kalau dulu tikus Tikus studio. studio, Bang Toyib oke. belum ada istilahnya tuh. Masih Ya. tikus studio. Istilahnya dulu namanya combi LL. Apa tuh LL? Combi luntang lantung. banyak sebutannya, combi luntang lantung, Oke. combi ungkak ingkik, Oke. ungkak ingkik kayak gitu. Sama combi lu lagi. Empat Dia L. udah pulang nih, ketemu gue, ya lu lagi. Gue belum pulang seminggu, kagak ada ongkos. Padahal dekat ya rumah ya. Apaan Bayoran Pondok Pinang? Ya lumayan lah. Udah gempor bang. Kalau jalan kaki. Iya buset. Tapi itu apa istilahnya jadi memori yang nggak bisa Dilupakan. akan kita lupakan Ya. sampai perjalanan hari ini. Wow. Iya karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Karena kita tuh berprosesnya tuh memang benar-benar dari nol, dari yang benar-benar berusaha sendiri, mencari sendiri. Orang-orang tidur, saya itu latihan tuh. Waktu awal-awal dubbing ya, orang-orang tidur nih. Jadi di Arvisco itu ada ruangan kaca khusus untuk Latihan. dubber latihan. Ada skrip pakai VHS, Oke. kaset VHS. Zaman dulu ya. Ini film apa nih? Oh, gue mau latihan film itu kayak gitu. Nyari kaset, kita jeda-jedain, udah gitu kita ekspresi gitu. Orang-orang tidur, kita kerja sampai jam 3 jam 4 subuh. Saya subuh baru tidur. Itu saya selama 6 bulan itu. Gila. Jadi secara nggak langsung otodidak. Iya, itu otodidak. Iya kan, Ya, belajar sendiri. ada dasarnya juga dari teater. Heeh. Ada dasarnya juga dari teater. Ya kalau untuk ngomongin proses sih itu kayak masuk Kopassus tuh gue dulu. Widih. Iya, beneran. Tekad membara. Widih. Yang penting semangat itu aja lah. Benar. Semangat. Nah, film apa yang pertama saat itu? Film pertama di Arvisco itu telenovela judulnya Prisionera di Amor atau dalam bahasa Indonesianya Belenggu Cinta. Wih, top banget tuh di SCTV ya dulu ya? SCTV, tapi ini ada kisahnya juga. Jadi sebelum gua ngisi peran utama di film itu sebenarnya udah ada dubber yang menjadi peran utama. Nah, gua ini nih minum dulu. Oke. Minum guys. Oke. Jadi gue itu sebagai posisinya tuh sebagai replacement dubber. Oke. Dubber pengganti. Nah, kebingungan dong sementara itu film kejar tayang. Yang paginya dubbing, siangnya mixing, malamnya setor, besok tayang. Oke. Itu kerja kayak begitu dulu tuh bener-bener. Sekarang juga sama. Masih. Nah, karena kebutuhan peran utama, di casting lah nih gue nih anak baru nih. Setelah 6 bulan tuh. Di casting di studio. Bayangin aja, gue di studio dubbing. Ini ruang operator, di situ ada PD, operator, terus istilahnya manajer, ada beberapa orang lah, 5 orang lah, beberapa gitu. Ngeliatin gue dubbing gimana gak gemeter. Anak baru disuruh casting peran utama. PD-nya keterlaluan. Ya mungkin itu karena didikan dari berteater ya. Didikan dari berteater untuk bisa public speaking, untuk bisa mengatasi situasi dan kondisi. Betul. Sedap.
Gitu. Nah sebelumnya sebenarnya siapa? Apanya? Sebenarnya siapa sebelumnya yang disiapkan untuk Belenggu Cinta? Itu kakak saya juga di teater. Oke. Kakak saya masih jadi dubber sekarang? Guru saya, alhamdulillah saat ini mungkin beliau sudah ada di surga. Al-Fatihah buat beliau. Jadi dia udah meninggal. Siapa? Boleh sebut nama? Bang Jaja. Bang Jaja itu. Itu senior saya di teater. Orang 32 juga. Juga. Dari situ juga saya belajar dari dia bagaimana teknik dubbing, bagaimana teknik pengucapan, intonasi, artikulasi gitu. Karena pada zaman dahulu itu kerja kita nggak ada waktu untuk kita nanya ini, kita nyari sendiri. Kalau lu butuh, lu samperin, lu tanya. Kalau misalnya ada yang pengen lu tahu, lu tanya gitu. Karena mereka sibuk gitu. Gue beraniin aja tanya, bang ini gimana sih nih bang? Oh diajarin gitu. Tapi kalau kita tanya, nggak nanya, kita diam, ya udah didiemin, dianggap lu udah tahu gitu loh. Istilahnya karena kesibukan mereka itu, jadi nggak ada waktu untuk berbagi. Kalau sekarang kan banyak nih yang berbagi nih. Betul. Tuh begitu. Lawan main combi saat Belenggu Cinta itu siapa? Masih dubbing nggak sekarang? Lawan main itu kalau nggak salah PU ceweknya. Kakak Yola. Yolanda ya. Yolanda Yasmin. Oh, Ola. Bener. Iya. Kakak Yola. Nah itu gue belajar dari dia juga. Oh, senior combi saat itu ya? Senior. Iya. Dan gue gemeter. Karena zaman dulu nih, gue ngeliat mana sih? Setengah bot. Kamera ada 10 guys. Bingung jadinya ngeliat yang nyala yang mana yang tengah. Yang situ ya. Iya. Jadi nih dulu, zaman dulu nih. Sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Dubbing nih kita bareng-bareng. Satu dalam studio bisa 5, 2, 3, 5 berdua. Nah, karena aku peran utama, aku lagi. Karena gue peran utama sama Kak Yola, gitu. Gue anak baru, dia senior. Kan gimana? Kalau gue salah-salah kan ulang. Iya, pasti. Nah, udah gitu teknologinya juga kan masih pakai Betacam. Bener. Yang kalau salah tuh nyari dulu. Karena kan nggak enak lah. Udah gitu diri. Oh ya? Diri. Dulu tuh pakai apa sih? Mic yang gantung. Bukan. Apa? Rantai. Oh, rantai. Rantai di seret gitu, jadi kita ngatur begini. Bayangin satu scene misalnya 10 menit, belum salah-salahnya, bisa 30 menit sama orang baru. Gimana nggak gemeter? Gimana kita nggak enak sama senior? Makanya dari itu, gue sebelum masuk ke dalam studio, gue itu harus latihan. Udah ready ya? Udah ready. Apa yang pengen gue omongin, apa yang pengen gue improvein, masalah di dalam ntar. Jadi sebelum siap untuk masuk rekaman, gue harus sudah siap di luar. Iya. Kayak gitu. Paling nggak udah dijeda-jedahin. Udah malah sampai apal tuh dialog. Beneran. Apal di luar kepala. Karena udah banyak lupa. Umur. Nah, abis Belenggu Cinta, film apa lagi yang banyak tuh setelah itu dari Belenggu Cinta itu lompatan batu loncatan ya. Dikasih peran terus. Selalu peran utama. Luar biasa. Peran utama terus, seneng dong gitu kan. Berarti kan mendapatkan ini. Sakit tipes. Kebanyakan di studio. Ikut studio tipes. Iya. Itu sebulan. Bisa berbulan-bulan. Oh ya? Bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Nah, karena kan tanggung. Kerjanya pagi. Karena di Arvisco itu dulu 3 shift. Pagi, siang, sore, malam. Nah, gue itu bisa masuk kartu keluarga ownernya itu. Iya. Saya nggak diakuin. Nah, waktu lo sakit nih, siapa yang gantiin?
Jadi masih proses seri nggak waktu itu? Sudah selesai yang seri-seri, yang film lepas. Oh, Itu loh. jadi emang Tuhan tahu ya. Iya. Waktunya lo istirahat ya. Tuhan tahu. Udah lo. Udah lo istirahat dulu. Istirahat dulu. Ngomong mulu. Udah lo enggak. Istirahat. Oke. Itu rata-rata di Arvisko tuh ngerjain telenovela Oh, itu rajanya telenovela, Pak. saat itu ya? Saat itu karena dia kan distributor. Iya, Saat iya, itu iya. kan nggak ada studio lain selain PT Arvisko. Ada Hmm, dua kan, Arvisko, iya. Pondok Pinang sama Arvisko Rawangun. Itu rajanya telenovela. Oke. Makanya SCTV itu kan bekerja sama PT Arvisko. Iya, Dan betul. SCTV sampai dapat sebutan tuh sama kita orang tuh. SCTV singkatannya apa? Apa? Saluran Citra Telenovela. Beneran, karena kan telenovela. Iya, benar. Setiap Iya. hari SCTV. Well, Saluran Citra Telenovela. berarti kayak TPI, Apa tuh? televisi film India. Nah, seperti itu. Kayak RCTI juga, RCTI. Apa tuh? Ramai cerita tiba-tiba iklan. Banyak iklannya. Iya. Indosiar memang untuk Anda, bukan untuk aku. Nah, telenovela yang paling terkenal yang lo dubbing apa dulu? Saat ini? Saat itu? Oh, saat itu. Ya, Selain Belenggu Cinta yang paling terkenal banget. Enggak sih, apa? Iya, Esmeralda. Esmeralda. Tapi sebelum Esmeralda ada satu lagi, Bu. Ada. Rosalinda. Wih, Rosalinda. Keren. Rosalinda Miamor. Miamor. Iya. Nah, ada cerita dari Kak Yesi nih. Katanya pernah kerjasama di satu produksi di serial Samurai X. Ya. Itu sempat sampai kondisi sakit pun harus dubbing. Bener. Itu gimana ceritanya? Wah, Bener gak? Itu sedih banget tuh. Sedih kalau diceritain. Ya itu kan kejar tayang juga kan. Iya. Kejar tayang juga. Nah, sama KYC itu dubbing berdua. Berdua. Perannya siapa ya waktu itu? Kensin ya? Iya. Peran utama ya? Iya. Luar biasa. Developer ini pengisi suara Kenshin Samurai X. Makanya sampai sekarang namanya tuh kayak sok-sokan disemat-sematin Himura. Oke. Combi Himura. Itu dari Kenshin film. Himura. Oh, Ampun, itu awalnya. Untung aja nggak kena kopi kanan. Oh, oke. Copyright. Maaf, nanya. Iya. Combinya dari mana? Iya. Nah, iya, nama kan sesuai KTP Muhammad Romli. Nah, combinya dari mana? Iya. Combi itu nama panggilan teman-teman tongkrongan aja. Oke. Iya, teman-teman tongkrongan. Cong. Karena Ali Oncong. Oh, iya. Zaman dulu tuh rambut gue nih depan panjang, Model kayak Ali sini Oncom. hitam, sini gondrong. Oh. Jangan ketemu sama gue, lu kabur. Lu kabur. Jadi karena com Ali Oncom itu ya. Jadi combi. Iya. Jadi combinya tuh combi Himura. Combi Himura. Oke, luar biasa. Nah, kalau yang sama KYC itu di Samurai X, itu film yang benar-benar menguras tenaga, pikiran, dan semuanya deh. Karena satu kan filmnya epic banget tuh. Iya. Rurouni Kenshin, Samurai X, dan itu film anime yang booming di Jepang pada saat itu. Di Jepang, di berbagai negara. Oke. Karena di berbagai negara juga didubbing. Iya. Gitu. Salah satunya di Indonesia. Iya. Nah, waktu itu di Studio Sehari. Iya. Studio Sehari ini adalah rekanan dari SCTV. Jadi setelah Arvisko, lo langsung ke Sehari. SCTV Sehari. Sehari. Studio Sehari. Itu di Anggrek ya? Di Anggrek, Jalan Anggrek. Nah, di situ itu proses casting juga. Oke, siapa lawan kandidat lain selain Combi? Banyak sih, ada Kak Ari, terus ada beberapa daber-daber, aduh lupa namanya, pokoknya ada 5 orang deh tuh. Oke. Nah, nunggu castingannya itu approval langsung dari Jepang. Langsung Widih, luar dari biasa. Akhir. Ini jujur, gua kagak pede itu dubbing itu Samurai X. Gila nih film keren nih, gitu kan.
Ya udah, dubbing ya tetap pure. Oke. Dubbing pure aja, mau dapat syukur, nggak dapat bangetan dah. Enggak, mau dapat syukur enggak, ya udahlah gitu. Udah cuek aja. Seminggu atau 2 minggu. Nah dulu tuh papan pengumuman lulusan casting tuh ditaruh di Meding. Oh iya, ada madingnya ya. Si A jadi siapa? Si B, udah rame tuh. Cuek aja gue di kantin. Teplak, cie, apaan sih lu cie. Nah, gue selamat lu ya. Apaan emang gue ulang tahun? Dapat apaan? Peran tuh di Samurai X. Jadi siapa gue? Kenshin. Langsung blek, anjing. Gue dapet casting Samurai X, Kenshin Himura, bukannya seneng, bebannya apa? Ntar mikirin, gue bisa nggak memainkan karakter itu sesuai dengan harapan dari klien, dari filmnya itu gitu. Beban bagaimana gue harus bisa bermain baik di film itu. Akhirnya gue bisa, karena ini film bagus dan akan gue buat bagus gitu. Karena memang prinsip gue tuh dari dulu gitu, gue nggak mau dubbing gue asal-asalan. Gue tuh nggak mau film yang gue dubbing itu cuma biasa-biasa aja gitu. Tanpa roh. Iya kan? Jadi karena di dubbing itu gini, filmnya jelek, bukan filmnya jelek ya, filmnya biasa-biasa aja, tapi dubbingnya bagus, dubbingnya ini, itu akan diingat oleh penonton. Betul. Filmnya bagus, tapi dubbingnya biasa-biasa aja. Apaan sih? Gitu. Males nontonnya. Ilfil. Gitu. Makanya tuh kita tuh sebagai dubber berikan yang terbaik buat para penonton. Walaupun penonton tuh nggak tahu kondisi kita tuh perasaannya lagi gimana gitu. Yang penting berikan yang terbaik karena itu kan karya. Sampai penonton nggak tahu kalau sebenarnya dubbernya lagi sakit saat itu ya. Banyak utang. Lagi mikirin utang gimana bayarnya, tapi suruh dubbing, teriak-teriak, marah-marah gitu. Gitu. Ngeri kan gitu. Makanya tuh dubber tuh orang-orang pandai yang bisa menyembunyikan perasaan. Betul, luar biasa kalimatnya. Dan satu lagi, dubber itu adalah orang-orang cerdas. Karena dia bisa mengingat dialog. Betul. Dulu kan kayak naskah nih. Terus, ayo, tik. Gila loh. Ini udah ada layar tuh, ada tulisan. Kayak ada CD scroll jalan tuh. Ya itu mungkin apa yang udah gue dapat dari senior gue. Lu apalin tuh dialog gitu, baru lu boleh masuk dubbing. Kalau lu belum hafal, lu belum bisa, lu jangan masuk. Nah itu yang harusnya diterapkan sama orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia dubbing. Wow, luar biasa. Dengan Dub Lover. Jadi dari sekian film yang lo dubbing ini, Samurai X itu yang paling fenomenal, paling ikonik ya? Iya, dan satu hal lagi yang bikin gue bangga nih, gue bisa berkenalan langsung sama pencipta karakter Samurai X, Rurouni Kenshin itu. Wih, jadi datang ke Indonesia? Bukan, gue by email. Gue udah mau tepuk tangan nih. Gue pengennya lo nanya, lu ke Jepang gitu. Ntar gue bilang, enggak. Gue udah antusias banget ini. Itu aja tuh udah seneng banget. Karena apresiasi dari penciptanya langsung. Nama itu Sensei Nobuhiro Watsuki. Kenapa? Jadi lu berbahasa Jepang? Gue bahasa Indonesia. Ini ceritanya belum kelar. Jadi ada orang Indonesia di Jepang, pemerhati anime. Dia itu kenal sama Sensei Nobuhiro si penulisnya. Watsuki. Dia kenal. Dan dia itu tahu kalau Samurai X itu didubbing di Indonesia. Dia mengikuti tuh. Sebenarnya dia udah lama mencari studio, akhirnya ketemu. Akhirnya ngubungin tuh by email. Oh ini siapa nih? Akhirnya ketemu. Oh kenalan dah tuh. Namanya lupa siapa gitu. Akhirnya Nobuhiro nulis surat by email juga kan, tapi udah ditranslate pakai bahasa Indonesia. Gitu. Intinya dia bilang, saya bangga dengan film Samurai X yang didubbing di berbagai negara. Dan untuk yang di Indonesia, saya juga bangga karena sudah diisi sama Anda. Widih.
Cuma memang kan dia bilang pilihan dari negara itu yang melakukan casting itu adalah hak dari studio untuk bagaimana menciptakan karakter. Karena dari berbagai negara, dari Jepangnya sendiri, pengisi suara Kenshin-nya itu wanita. Oh gitu. Iya, wanita. Iya. Karena karakter Kenshin itu feminim dan jagoan. Dia ada sisi feminim dan jagoan. Gitu. Jadi kalau dari segi feminimnya tuh suaranya agak lembut dan dia kocak. Kayak Allah kayak gitu tuh. Jadi makanya muter-muter. Boleh tuh. dong satu dialog biar Developer inget. Itu pas adegan ketika Kenshin baru datang ketemu sama Kaori. Berantem gitu-gitu dia sebenarnya kan Batosai nih, slaughter. Batosai sang pembantai gitu. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa dirinya itu adalah seorang jagoan. Biasa kayak orang biasa. Berantem diketok palanya nih. Bletok langsung matanya muter-muter kayak obat nyamuk. Gitu. Itu buat tik oro aja sampai berapa kali. Karena nggak dapat, akhirnya dapat. Nah itu ini juga. Nah satu dialog yang lo bilang dia punya sisi feminim itu apa ya kira-kira yang lo inget? Oh, dia itu lembut. Dia lembut. Iya. Kayak waktu dia dialog sama Kaori ketika dia ingin pergi ke Kyoto ya, salah tuh dia ingin pergi pertarungan terakhir sama siapa tuh peran yang dilibet-libet? Shishio Makoto. Widih masih apal. Apal Pak? Oke. Shishio Makoto tuh, dia ngomongnya ya lembut, dia romantis. Lembut, romantis, feminim, tapi juga jagoan, penuh kasih sayang. Itu ada di gue semua tuh. Dan gak salah casting. Itu ada di gue semua. Siapa yang bilang ngecong? Gitu. Boleh Pak. Dialognya apa ya? Apa bebas? Kaori, tunggu aku. Bersabarlah. Aku pasti akan kembali. Aku sayang kamu. Luar biasa. Ngopi dulu. Nah, ngomong-ngomong soal jagoan. Lo katanya juga pernah ngisi toko Sasuke. Ini banyak yang nanya nih Sasuke. Salah satu sebenarnya. Iya. Karena gue itu bukan orang yang pertama kali ngisi karakter itu. Jadi sebelum itu udah ada beberapa teman-teman yang mengisi Sasuke. Seperti Ian Syahbani, Hilman, Hari Uban, gitu. Jadi masing-masing dubber itu memiliki karakter sendiri untuk membangun karakternya Sasuke. Masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Iya. Dan masing-masing berusaha memberikan yang terbaik atas karakter yang udah menjadi tanggung jawab dia. Gitu. Nah, kebetulan gue tuh dikasih kepercayaan untuk mengisi Sasuke. Iya. Oke, satu dialog. Satu dialog. Lupakan. Dialognya Sasuke yang gue hafal ya kayak gini nih. Kau yang dari gue liat mana sih? Boleh bebas. Oh iya itu ya. Dialog Sasuke yang paling gue ingat gini. Kau yang dari dulu sendirian, tahu apa kau tentang kesendirianku? Karena ikatan itulah aku jadi menderita. Udah. Gile, jagoan banget. Luar biasa. Iya, luar biasa. Berarti belum tua berarti ya? Iya, padahal sel-sel otaknya padahal udah mati. Tapi nggak hanya jagoan sih, Developer. Selain Sasuke, Kenshin Samurai, beliau juga mengisi karakter-karakter di India dan juga Turki. Yang paling fenomenal adalah serial Elif sebagai Paman Salim. Wih, tepuk tangan lagi. Luar biasa nih bintang tamunya nih, banyak film-film fenomenalnya nih. Paman Salim. Itu gimana prosesnya bisa Anda bisa lolos sebagai Paman Salim? Casting juga kan? Casting juga.
Dan itu ya lumayan ini juga sih beban juga untuk mengisi Paman Salim itu. Awalnya tuh kita nih orang sama teman-teman nggak menyangka kalau film itu akan menjadi booming dan menjadi terkenal, menjadi hit saat itu. Karena pada 1 episode sampai 10 episode ke depan tuh biasa. Konflik rumah tangga biasa gini. Nah, setelah episode 10 ke atas tuh udah ada konflik, udah ada ini. Baru kelihatan tuh ceritanya, bagus gini. Jadi orang suka. Dan satu hal lagi yang bikin film itu booming adalah promo. Dari pihak stasiun TV digeber terus tuh. Betul. Sampai aktornya datang ke Indonesia dan lo ketemu langsung ya? Para pemainnya datang ke Indonesia, bro. Luar biasa. Pusing pala baby. Cakep asli. Aduh, bener-bener dah. Mau dong satu dialog yang sama Zainab. Paman Salim sama Zainab. Zainab itu dia marah-marah mulu sama Zainab. Ada, kalau gue tuh lebih senang tuh kalau dialog Paman Salim tuh marah. Lu marah sama gue gak? Gue nungguin nih dialognya apa. Kayak apa sih? Zainab, kenapa kau lakukan itu padaku? Kalau kau melakukan itu sekali lagi, ingat, aku tidak akan segan-segan untuk memutuskanmu. Nah, Zainabnya saat itu siapa yang ngisi? Yesi lagi. Dan satu hal lagi. Satu lagi Yesi itu bagi gue tuh chemistry itu dapat. Selalu dapat ya. Dapat. Jadi dia itu kalau gue bilang tuh kayak kekasih gue di film-film, kekasih gue di layar kaca. Kekasih bayangan, Pak. Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Luar biasa Kak Cobi. Nah, mungkin waktu dubbing selama dari tahun 96 sampai sekarang ada punya pengalaman unik gak? Pengalaman uniknya soal apa dulu? Apa aja? Mau sedih, senang, wah, suka dukanya. Suka duka lain lagi nanti. Oh iya. Pengalaman uniknya tuh ketika waktu gue dubbing di Kampung Artis. Kampung Artis di Cipayung ya kalau nggak salah. Dia itu studionya di tengah danau. Di tengah danau. Gue dubbing malam-malam nih, sendirian pula, gitu. Jadi gue dubbing, pas lagi dubbing itu kalau nggak salah dubbing sinetron, laga. Pendekar Suling Emas. Sinetron, sinetron itu, sinetron laga. Lagi enak, ciat lagi berantem gitu, gue berhenti. Tek, ngapain? Nah dulu, kok wangi? Iya kan? Gue langsung, wangi tuh. Seluruh ruangan tuh wangi. Ya, tapi di luar tuh nggak merasa. Udah berhenti, gue buka, coba masuk. Gitu. Ada apaan sih? Nggak ada apa-apaan. Lu nyium nggak? Apaan emang nggak apa-apaan? Ya kan? Akhirnya gue panggil tuh Irfan. Dek, apa om? Temenin om. Ngapain? Udah dia tidur di sini aja. Tidur belakang om, jangan ngorok. Dubbing ditemenin sama Irfan. Irfannya Pak Barka. Gitu. Udah lanjut, selesai. Gue nggak cerita ke operator. Kalau misalnya gue cerita ntar dia juga takut atau gimana, kagak selesai tuh. Bubar tuh. Bubar. Aduh, udah selesai. Paginya gue ceritakan, kan gue nginep. Cerita gue tuh pada itu sakit. Gue tuh lagi tik bau wangi. Wangi apa bang? Kembang. Wangi banget. Wangi itu kayak bukan wangi kayak di pasar kembang atau gimana. Pokoknya wanginya beda dah. Bener lu apa nggak ngomong? Kalau gua ngomong ntar berhenti nih dubbing. Ya udah. Tapi akhirnya dia bilang, untung lu bang ditunjukin wangi. Coba kalau bau bangke. Iya juga kata gua begitu. Ternyata dia juga udah pernah ngalamin. Coba dia nggak ngomong ya. Dia juga paling gitu tuh. Iya. Emang setan tuh. Kalau nggak lo kabur. Kabur. Sebenarnya dia udah tahu, ini pasti orang ini nih. Tapi memang studio alamnya itu, di tengah danau. Studionya itu setengah danau. Wah, luar itu biasa. Pengalaman uka-uka. Iya. Developer, sebenarnya banyak yang pengen digali dari bintang tamu kita kali ini. Tapi supaya lebih seru lagi, kita akan ke sesi games.
Doakan saya ya. Dia kayak Benteng Takeshi. Oke, Combi, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Udah, gue pakai kacamata, maklum. Udah muda soalnya. Tuan muda. Yang pertama nih, jadi dubber atau narator? Rapiin dulu. Oke. Siap. Oke. Jadi dubber atau narator? Dubber. Kenapa? Karena Dubber itu film serinya banyak. Narator jarang-jarang ya. Narator jalan-jalan. Walaupun honornya lebih gede. Narator. Yang kedua, pilih Samurai X atau Paman Salim? Samurai X. Kenapa? Seru. Dia bisa menjadi inspirasi. Oke, apa film ini yang membuat nama Combi lebih Himura. dikenal? Iya. Oke. Lebih ngangkat pakai Himura. Himura ya. Pakai Himura. Siap. Ketiga, main games atau bikin konten? Main game. Lebih banyak main gamenya ya. Game. Keempat, antagonis atau protagonis? Antagonis. Padahal gue tuh senangnya Protagonis selalu ya? protagonis. Uh-uh. Tapi jujur gue lebih suka antagonis karena Oke. lebih bisa mengeksplor. Oke. Oh iya, buat developer yang pernah menyimak comic motion Valentine, Nah. ini antagonis ya. Ya kan? Paling Iya. serem banget itu. Nah, makanya pas di casing itu gua demen nih. Gak biasa soalnya kan, Yoi. biasa MPU mulu. Oke, yang kelima, kehilangan dompet atau kehilangan handphone? Ya, dompet. Kenapa? Kantor gua tuh handphone. Handphone. Iya. Iya, apalagi kalau main game ya. Ya, Bodoh amat tuh dompet hilang. Bodoh amat dah. Berikutnya, banyak tidur atau banyak duit? Banyak tidur, Pak. Tidur. Tidur is the best. Jauh-jauh ke studio. Yoi. Pernah soalnya gua datang ke studio gua ngantuk, gua tidur. Gak tidur. Subuh gua pulang. Emang lu kira nih studio Rosman? Lah gua ngantuk. Sampai bini bingung. Cobi udah dubbing belum? Belum. Lah mana dia sekarang? Pulang. Tapi gue balik lagi siangnya. Lah orang ngantuk suruh dubbing. A I U. Oke, yang ketujuh, wah, lucu banget ini. Banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga, atau banyak waktu buat keluarga tapi nggak punya duit? Ya banyak waktu buat keluarga dah. Banyak waktu buat keluarga tapi nggak punya Nggak duit nih. apa-apa. Nggak Kita apa-apa. bisa makan di luar. Oke. Iya di teras rumah depan rumah kita gelar aja. Anak-anakku ayo kita makan di luar. Asik papa. Hoka bento ya pak. Enggak kita di luar. Kita gelar tiker. Gitu. Aduh kocak. Oke, yang kedelapan, pilih kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Kenapa Pak? Ya itu laki-laki. Wih, laki-laki banget ya. Kalau kopi Laki-laki. susu? Aduh. Jadi gimana ya? Gue dong nih kopi susu. Aduh, kopi susu. Jantan lah pokoknya. Iya. Boleh. 9. Pilih studio besar banyak aturan atau studio kecil tapi nyaman? Oh, studio kecil pak. Tapi nyaman. Nyaman. Oke. Karena untuk dubbing itu adalah kenyamanan nomor 1. Wih, betul luar biasa. 10. Terakhir nih. Kalau di dalam produksi honornya flat, pilih jadi peran utama atau peran pendukung tapi triple casting? Aku peran utama aja. Kan. Mau pusing mbak. Ribet. Iya. Iya peran utama aja udah seret. Comi. Comi, iya, oke. Kelar tidur. Kita Ya, nggak apa-apa. Tapi satu ya gitu kan. Kalau triple gitu kan, suaranya gimana ya? Coba Lupa. Lah ini suaranya yang itu bang. Lah ribet lah. Oke. Nah, yang saya dengar nih, Combi dari dunia dubbing akhirnya menemukan tambatan hati sampai punya anak 3 ya. Siapa nih? Dubber juga kah? Dia dulu dubber. Oke. Dulu dia dubber. Iya. Sekarang udah menjadi istri dubber. Istri dubber. Dan dia mantan dubber. Mantan sekarang. dubber. Sudah tidak ikut ke dunia dubbing. Iya, boleh tahu? Boleh dong. Oke. Boleh. Siapa Bang. tahu beliau bisa dihadirkan di sini. Iya. Mah denger tuh mah. Boleh. Oke. Namanya adalah Mardia. Mardia. Itu dulu pengisi suara Cassandra. Wah, luar biasa. Booming Dan juga ini. kasusnya dia itu juga sama. Apa tuh? Replacement dubber. Oke. Jadi Cassandra itu dulu yang mengisi pertama adalah Mbak Riri Mbak Riri. Bang Ode. Oke.
Mardia itu casting, nah jadi Cassandra dan nasibnya itu sama kayak gue. Jadi kisah gue sama bini gue sekarang tuh sama ya? persis mirip gitu. Wede. Makanya langsung klik gitu. Iya, sehati. Satu studio juga, Cinlok. Cinlok budi ya Pak. Boleh nih kalau dihadirkan bareng nih kan, Ya, kisah ya. cintanya ya. Oke, Mama Dia jangan lupa. Mama dia jangan siap-siap bawa di urusan sini. keluarga ntar kalau di podcast ini. Awas lo. Oke, Dul. Punya daber favorit gak selama jadi daber? Oh iya, ada Siapa? Cowok? Pak Cewek? Asdi Suhastra. Oke, yang menginspirasi untuk narasi kalau gitu ya. Untuk narasi. Oke. Dia itu sosok yang humanis, humble. Iya, iya, iya. Walaupun Iya, dia senior, iya. tapi Iya. dia bisa membagi ilmu dan sharing pengalaman kepada para junior. Widih, mantap. Dan senior-senior yang lain pun seperti itu. Tapi dari pengalaman gue pribadi, gue ketemu Pak Asdi, gue minta saran, dan dia akan selalu ngasih. Oke. Ini, gitu. Untuk cewek? Untuk cewek nomor 1 masih Mama Dia. daper atau apa nih? Daber. Oh enggak, mama dia mah urusan belakang. Kirain. Kagak, dia mah urusan 17, nomor 17. Mama Dia kasihan nih. Enggak. You bukan favorit I mah. Oke. Favorit I aku adalah Ibu Maria Untu. Oke. Kalau mama di hati. Oh iya, 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 iya. Ibu Maria Untu. Yang pintu teater 2 Itu teater 2 telah dibakar. telah dikunci. Oh, telah dikunci. Ibu Maria Untu sama Iya, iya. Pak Asdi Suhastra. Luar biasa, inspirator untuk VO ya. Untuk itu. Iya. Makanya sampai sekarang tuh kita harus mengucapkan terima kasih kepada para senior-senior kita yang sudah Betul. berbagi pengalaman, berbagi sharing ilmu kepada Pastinya. kita. Ya. Thank you kakak, Asia, arigato. Satu lagi, suka dukanya sebagai daber. Sukanya yaitu kalau pas gajian. Oke. Dukanya kalau lagi nggak punya Telat. duit. Udah itu Telat. aja. Kalau daber mah udah. Pasti. Terakhir, tips untuk dub lover yang ingin berkecimpung di dunia iya. suli suara. Penting banget nih. Ya. Untuk para dub lover atau para teman-teman yang ingin menjadi Daber. dubber dan ingin berkecimpung di dunia dubbing, yang pertama harus teman-teman pikirkan adalah teman-teman tuh tertarik dulu dengan Oke. pekerjaan apa yang ingin teman-teman lakukan. Karena dari ketertarikan itu teman-teman akan timbul rasa suka dan Yeah. rasa sayang. Wow. Karena dari ketertarikan dan rasa suka dan sayang itu akan enjoy untuk menjalani suatu pekerjaan. Nih contohnya abangmu ini nih 20 tahun jadi dubber karena cinta dan sayang Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan dulu gue tuh punya motonya gini, do what you love and love what you do. Widih, luar biasa. Itu Artinya? tuh jangan beli bakso kalau nggak punya duit. Ya itu artinya tuh lakukan pekerjaanmu dengan cinta dan Oke. cintai dan cintai pekerjaanmu. Oke, Gitu. luar biasa. Once again, do what you love and love what you do. Iya. That's right. Oke, itu aja ya, Ya. yang harus diingat ya. Oke, dub lover. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan dubber kondang yang sebenarnya banyak yang pengen saya gali, cuma karena waktu, jadi membuat saya harus menyingkat obrolan ini. Dan satu yang harus diingat dari Combi Kamiya Himura, untuk bisa menekuni dunia dubbing atau ingin berkecimpung di dunia dubbing, tertarik dulu, maka akan menimbulkan rasa cinta dan sayang pada pekerjaan itu dan Anda akan enjoy. Bukan begitu? Bukan. Capek. Betul. Oke, dub lover, jangan lupa selalu subscribe, dan komen KMC Channel, dan follow IG KMC Studio, dan follow IG Combi Himura. Facebook. Combi Himura semua. Combi Kamiya Himura. Oke, TikTok. TikTok
Combi Dub. Oi. Combi _DUBB. Wih, luar biasa. Yoi. Kak Combi juga punya TikTok loh. Oh, nanti kalau Kak Combi live kita tanya jawab soal dubbing seputar dubber. Tapi tolong di follow ya. Iya. Ini masih dikit belum bisa live. Kasih gift juga dong. Ya, enggak minta itulah. Enggak minta itulah. Oke, makasih banyak Combi atas waktunya share ilmunya ke Dub Lover. Oke, Dub Lover, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.